Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Kotrunida Fadila dengan 2031810002, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang beberapa alat filtrasi. Nah, kita kan sudah tidak asing dengan apa yang namanya proses filtrasi kan. Intinya itu adalah proses pemisahan antara dua fase yang berbeda. Nah, beberapa alat filtrasi yang akan kita bahas adalah yang pertama ada plate and frame filter, yang kedua ada leaf filter, dan yang ketiga ada rotary drum filter. Mari kita breakdown per alatnya. Pertama ada alat plate and frame filter. Nah, alat plate and frame filter ini digunakan untuk memisahkan fase cair dan fase padat dengan menggunakan kertas haring dan perbedaan tekanan. Komponen dari plate and frame filter sendiri yang pertama ada filter press. Filter press ini terdiri dari beberapa filter plate. Filter plate ini di dalamnya terdapat filter cloth dan frame. Nah, pada plate-nya ini terdapat saluran untuk si filtratnya. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Ini ada flow dari prosesnya. Yang pertama, seluruh itu akan dialirkan menggunakan pompa ke dalam plate and frame filter. Dan di dalamnya itu melalui proses yang namanya pemisahannya tadi. Nah, itu kain sarinya nanti itu akan memisahkan antara sludge dan filtratnya. Setelah itu filtratnya yang dihasilkan akan keluar. Nah, setelah beberapa lama ketika cake-nya sudah penuh, maka cake-nya akan dikeluarkan dari bawah. Nah, yang kedua terdapat juga proses pencucian, teman-teman. Nah, proses pencucian ini itu berguna untuk menghilangkan impurities yang ada di dalamnya dan sisa-sisa cake-nya. Nah, itu airnya disalurkan ke dalam plate and frame filternya. Nah, kurang lebih prosesnya seperti ini, teman-teman. Nah, keuntungan dari alat ini itu yang pertama, pengoperasian alat ini itu mudah dan tidak memerlukan banyak orang. Lalu dapat memfilter larutan yang kental dan dapat meningkatkan kapasitas operasi juga. Lalu setengah dari frame-nya itu bisa digunakan dan dibersihkan ketika downtime. Jadi tidak memboros waktu dan tidak memboros biaya karena bisa dilakukan secara bersamaan. Adapun kerugian dari alat ini, yang pertama, operasinya itu tidak dapat dilakukan secara continuous. Jadi pengoperasiannya itu hanya bisa dilakukan secara batch. Lalu kain saringnya itu mudah rusak juga sehingga perlu diganti secara berkala. Dan proses pemeriksaannya itu membutuhkan banyak orang dan biaya yang sangat mahal. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu yang pengaplikasiannya, biasanya alat ini digunakan untuk pengolahan limbah industri, pemisahannya lumpur dan filtratnya, lalu pada industri minyak, lalu pada industri farmasi, dan pada industri minuman. Biasanya kalau di industri minuman ini tuh memisahkan antara ampas dari buahnya dengan jusnya. Nah, yang kedua ada alat leaf filter. Nah, alat leaf filter ini itu tidak jauh berbeda dengan alat plate and frame filter. Cara kerjanya cukup sama seperti sebelumnya, dan leaf filter ini tuh dikembangkan untuk volume slurry yang lebih besar dan pencucian yang lebih efisien. Macam-macam dari leaf filter ini itu ada dua, ada filter vertical tank dan ada juga horizontal tank. Lalu di dalamnya itu terdapat saringan kasa yang berbentuk seperti daun, dan itu terdapat kasa yang ukurannya berbeda-beda. Lalu saringan kasanya itu dijadikan satu dengan struktur pengangkatan, dan juga ini itu ada di dalam bejana. Nah, berikut ini adalah prinsip kerja dari leaf filter. Mari kita lihat tayangan videonya. Nah, ini itu saringan kasa dari berbagai macam bentuk ya, dari berbagai macam bentuk saringannya. Lalu dia dijadikan satu seperti daun, lalu dimasukkan ke dalam bejananya. Nah,
terdapat saluran di tengah-tengahnya, itu terdapat saluran yang nanti untuk aliran filtrate-nya. Lalu dijadikan satu. Nah, jarak antara saringan kasa 1 dengan saringan kasa 2 itu sekitar 30 sampai 10 mm. Lalu dijadikan satu dengan alat pengangkatnya tadi dan ditutup dengan press di bejananya. Setelah itu selurinya dimasukkan, dialirkan ke dalam leaf filter ini. Nah, terdapat tekanan dari bawah untuk mengangkat si seluri yang akan dipisahkan. Setelah itu, setelah diproses, dia akan menghasilkan filtrate-nya. Nah, setelah cake-nya itu sudah penuh, maka dia akan luluh ke bawah dan dibuang. Kurang lebih prinsip alatnya seperti itu. Nah, saringan kasanya tadi itu dibuat dari bahan baja stainless multilayer yang dipasang di pipa cairan tengah dan dibersihkan dengan. Adapun keuntungan dari alat leaf filter ini, yang pertama yaitu efisiensi filternya yang tinggi dan hemat energi tanpa menggunakan kertas saring ataupun kain saring, karena kasa saringnya tadi itu terbuat dari stainless, lalu mudah dirawat, dibersihkan dan dioperasikan dengan biaya yang sangat rendah. Setelah itu, adapun kerugian dari alat plate and frame filter ini, yang pertama, operasinya tidak dapat dilakukan secara terus-menerus sama dengan plate and frame filter. Lalu pembongkaran alatnya yang tidak mudah karena dia ada di dalam bejana. Lalu membutuhkan ruang yang besar untuk yang si jenis yang horizontal. Nah, ini penerapan di skala industri. Itu pemisahan minyak dari kernel. Yang pertama itu kernelnya itu dipres dulu atau dihancurkan dulu dengan screw press, lalu dipisahkan dari ampas dan minyaknya. Nah, jenis yang digunakan ini itu leaf filter yang cake-nya langsung dibuang, yang dia berbentuk horizontal. Nah, sehingga ampas dan minyaknya nanti terpisah, teman-teman. Itu filtratnya disaring lagi kayaknya. Nah, penerapannya selain pada minyak kernel tadi di industri minyak ya, minyak mentah, minyak pemutih, minyak terhidrasi, minyak teradonisasi, stearin, asam lemak. Lalu pada produksi kimia minyak bumi, lalu pada industri minuman juga, lalu pada produksi kimia organik, lalu pada industri cat, lalu pada industri produk kimia anorganik, lalu pada industri makanan, pada industri farmasi, pada industri produk mineral, dan pada industri belerang dalam pabrik asam fosfat. Nah, yang terakhir itu adalah alat rotary drum filter. Nah, alat rotary drum filter ini itu fungsinya juga sama. Dia digunakan untuk memisahkan fase cair dengan fase padat. Lalu, cara kerja alatnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada feed. Feednya itu berupa seluri yang masuk dalam filtrasi, zona filtrasinya, dan dia akan diaduk dengan agitator agar lebih efektif pada saat si drumnya ini menyerap padatannya yang nanti berupa cake, lalu akan disiram oleh washing waternya untuk menghilangkan impurities, lalu di drying dan menjadi solid product. Nah, untuk mengambil solid produknya itu dia digelembungkan dulu, lalu ada pisau yang akan menariknya. Nah,
Setelah itu tekanan pada permukaan rotary vakum ini adalah tekanan atmosfer, dan tekanan yang dalam rotary vakum adalah tekanan vakum. Ada komponen utama dari rotary vacuum filter atau biasanya juga disebut dengan rotary drum filter. Itu yang pertama ada wadah RVF-nya. Ini tuh wadah si selurinya tadi. Dan yang kedua ada filter drumnya. Nah, di dalamnya itu juga ada aliran dari hasil filtratnya. Nah, macam-macam dari rotary filter. Itu yang pertama ada continuous rotary vacuum filter. Yang kedua ada continuous rotary disc filter. Dan yang terakhir ada continuous rotary horizontal filter. Nah, cara kerjanya juga tidak jauh beda. Tapi kalau yang disc ini itu bentuknya dia tidak seperti drum, tapi seperti plate-plate dari berbagai macam plate itu, dan tidak lebih efisien daripada rotary drum filter. Nah, biasanya di setiap pabrik itu digunakan kain sari yang berbeda-beda dan ukuran yang berbeda-beda karena kebutuhan masing-masing dari pabriknya. Lalu biasanya drumnya ini berputar selama 10 sampai 60 putaran per jam. Dan kapasitas dari rotary drum filter ini itu bisa sampai 200 hingga 2000 lb. Lalu keuntungan dari alat ini itu bisa digunakan untuk larutan yang padatannya sulit disaring. Proses penyaringannya bertekanan tinggi dan berskala besar, lalu proses berkelanjutan dan efisien, lalu efektif juga. Dan adapun kerugian dari alat ini, yang pertama kicknya itu membutuhkan waktu lama untuk pengeringan. Lalu kicknya membutuhkan pencucian lebih dari sekali dan tidak cocok digunakan untuk larutan yang kental serta biaya modal yang sangat mahal. Nah, penerapan pada industri itu biasanya pada pengolahan limbah, pada pengolahan lumpur, pada industri farmasi, pada industri kosmetik, pada industri gula, dan biasanya juga ada pada industri pulp, industri kertas. Nah, dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata atau salah-salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.